this time we will learn the fourth material in this semester for 11th grade. Yeah, do you know what is it? Yeah, we will learn about analytical exposition text. Do you know what kind of text it is? Yeah, before we explain it in further, please look at the following illustration. Do you know what picture it is? I'm sure you have it. Yeah, it is handphone, or now we call it smartphone. Nowadays, handphone becomes a very important digital device in our life. First, handphone helps us keep good relationship to our friends, relatives, and other people. We can make a call, video call, send short messages, pictures, or even videos or files using various applications in our handphone. Secondly, we will get update information and a lot of knowledge by reading news in our handphone. Thirdly, we can transfer some money to others through mobile banking in our handphone. In addition, we are able to buy whatever we want by doing a shopping online through our handphone. Furthermore, we can spend our free time by listening to music or watching film through our handphone. In conclusion, our life has separated from the use of handphone. Our life is in our handphone. We need it wherever we are and whenever we want it. It makes our world small. Alright, the previous illustration is the example of analytical exposition text. Nah, kalian bisa menebak kira-kira seperti apa sih analytical exposition text itu? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Dalam materi ini kita akan belajar dan mengenal apa sih yang namanya analytical exposition text itu, and why do we learn it, and then what are the characteristics of analytical exposition text, and the last one, we want to know how to compose the analytical exposition text. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya untuk menuliskan analytical exposition text itu. Pembelajarannya tadi adalah kita bisa menuliskan di sini. Pertama, pastinya comprehending atau memahami the social function, jenis structure, and limit features yang ada pada analytical exposition text. Kemudian yang kedua adalah finding some important information atau mencari tahu beberapa informasi penting yang terdapat pada teks analytical exposition. Dan yang ketiga adalah nanti terakhir adalah composing a written analytical exposition text well. Oke. Sebenarnya, analytical exposition text is a kind of argumentative text atau merupakan teks argumentasi, di mana teks ini ditulis to persuade atau meyakinkan the readers or the listeners bahwa ide yang disampaikan itu merupakan hal yang penting untuk didiskusikan. Or, in other words, dengan kata lain, analytical exposition text itu memiliki function to make the readers or listeners agree with the writer's idea. Jadi di sini tujuannya adalah untuk membuat pembaca ataupun the listener itu percaya, yakin, dan juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh the writers. Untuk the text structure or the generic structure, pertama ada yang namanya thesis. Thesis di sini sama dengan kata introduction. Di sini it introduce the topic. Jadi kita mau menampilkan topik yang akan disampaikan dalam teks tersebut. Kemudian disusul dengan yang namanya arguments. Nah, tadi tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca agar percaya dan setuju dengan pendapat writers. Maka pada bagian arguments, the writers itu akan memberikan atau mengeksplain pendapat-pendapat dia untuk mensupport ide dia yang ada pada tesisnya tadi. Sehingga untuk bagian yang terakhir namanya reiteration. Pada bagian terakhir atau paragraf terakhir biasanya the writers akan memberikan kesimpulan atau conclusion, di mana kesimpulannya berupa restating atau penyataan kembali tentang topik yang dia diskusikan merupakan benar-benar topik yang penting untuk dibicarakan. Nah, itu adalah jenis structure dari analytical exposition text. Sekarang kita pada limit features atau grammar yang biasanya digunakan pada
analytical exposition. Pertama adalah the use of simple present tense. Ya benar, karena pada analytical exposition itu pasti akan memberikan fakta-fakta, argumen. Kita menyampaikan orang itu berarti kan memberikan argumen, berarti kita harus menyampaikan fakta-fakta. Fakta itu berhubungan dengan simple present tense. Nah, penggunaan simple present tense ini diindikasikan dengan penggunaan verb 1. Ingat biasanya untuk he, she, it, verb satunya berimbuhan s or es ya. Dan jika kita tidak menggunakan kata kerja, pasti sana ada penggunaan to be, is, and are. Selain simple present tense, we also use modal. Modal itu berhubungan dengan penggunaan can, will, shall, seperti itu. And the third, we use internal conjunction. Seperti firstly, secondly, next, finally, dan sebagainya. Di sini untuk mengelaborasi langkah-langkah pemberian argumentasi untuk meyakinkan pembaca tadi itu. And next, kita juga menggunakan causal conjunction. Conjunction itu di sini kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Contohnya because, due to, or despite. And the last one, ada pula yang menggunakan contrastive conjunction seperti but or refer to. Nah, itu adalah beberapa grammar yang biasanya muncul pada text analytical exposition. Yuk kita lihat contoh pertama. Yaps. The importance of English. Nah, dari teks pendek ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama melalui beberapa pertanyaan. Contoh pertanyaan yang biasa kita tanyakan adalah what is the writer discussing in the text? Nah, apa sih yang sedang didiskusikan oleh writer dalam teks ini? Ada yang tahukah? Ya, the writers talk about the importance of English in our life. Dari mana kamu tahu? Itu bisa dilihat pada yang namanya topik ya. Topik itu bisa dilihat pada paragraf pertama biasanya. Ya, yang kedua, ya kita mau tanya dulu juga, how does the writer convince? Kamu tahu convince? Convince adalah meyakinkan. Bagaimana si penulis itu meyakinkan the readers to agree with his idea? Bagaimana dia itu mau meyakinkan pembaca untuk setuju dengan pendapatnya bahwa memang bahasanya itu adalah sesuatu yang penting atau bahasa penting in our life. Bagaimana kira-kira? Ya, dia memberikan argumen-argumen dia ataupun pendapat dia. Dari mana? He convinces the readers by stating 3 argumen. Ada 3 argumen ya. Di sini pada paragraf berapa? 1, firstly ada di sini, ada secondly, ada thirdly. Ya, itu namanya internal conjunction ya. Di situ memberikan pendapatnya tentang sesuatu topik yang dia bicarakan di depan tadi. Next question. What does the writer mean? Apa sih yang dimaksud dengan penulis dengan mengatakan English is an international language? Nah, kalimat ini ada pada paragraf berapa? Pada paragraf kedua. Nih, English is an international language. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Apa maksudnya? Ya, di sini kita bisa mendapatkan informasi bahwa the writers mengatakan seperti itu because many people in the world speaks English as a first or second language. Nah, dia itu memberikan tambahan atau meyakinkan kembali bahwa tidak hanya dia mengatakan English sebagai bahasa internasional, tapi dia menguatkan kembali bahwa sebenarnya banyak orang di seluruh dunia itu menggunakan bahasa Inggris baik itu sebagai bahasa pertama ataupun bahasa kedua mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia itu menguatkan kembali bahwa itu memang penting sekali untuk dikuasai oleh orang-orang. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah why does the writer say? Mengapa the writer say that everybody needs to learn English? Kenapa sih penulis mengatakan bahwa setiap orang itu membutuhkan atau perlu belajar bahasa Inggris? Dia mengatakan seperti ini pada paragraf berapa ya? Pada paragraf 4 ya kayaknya ya, learn English. Nah, seperti ini, everybody needs to learn English. Nah, ini kan berarti ini sama dengan dia mengatakan bahwa the world's most important language. Nah, itu. Kenapa itu? Karena memang dia berpikir bahwa English is very important to greet the global era.
Jadi meyakinkan pembaca itu membutuhkan fakta-fakta yang kuat, membutuhkan argumentasi yang kuat yang harus kamu berikan secara detail pada bagian yang namanya argumen di bagian arguments ya, atau the body of the text. Nah, diperkuat lagi pada bagian yang terakhir tadi apa namanya, reiteration. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ya bagian pertama itulah yang namanya thesis. Thesis itu adalah topik which is going to be discussed. Kemudian topik di sini akan diperkuat dengan yang namanya arguments. Di sini menunjukkan the writer's idea to support his or her thesis. Nah, dikuatkan kembali terakhir dengan yang namanya conclusion, bahwa benar-benar itu penting. Itu namanya adalah the writer restate his or her idea. Nah, ketiganya ini bekerja sama untuk tujuannya satu adalah persuade the readers to agree or to have the same idea with the writer's idea. Seperti itu contoh dari analytical exposition text ya. Oke, sekarang kita lihat the language features yang muncul pada contoh pertama ini. Apa saja kira-kira? Pastinya penggunaan simple present tense. Simple present tense dilihat pada penggunaan is, atau mungkin juga penggunaan needs, kata kerja satu yang ada imbuhannya s, atau disebut opens. Nah, itulah contoh dari simple present tense. Yang kedua, ada juga penggunaan internal conjunction. Jelas di sana ada firstly, secondly, thirdly. Nah, itulah internal conjunction. Ada lagi kira-kira? Saya kira nggak ada ya. Oke. Nah, itu contoh satu. Let's see example 2. Atau the second example of analytical exposition text. Judulnya adalah The Risk of Being Fat. Resiko menjadi orang gemuk ya. Ini contohnya. Di sini kira-kira namanya apa ini? Ya, tesis pastinya. Pertama tampilkan dulu topik sesuatu yang ingin kamu diskusikan untuk apa. Ya, tesisnya di sini adalah sebenarnya ini overweight potentially leads high risk of health problem. Jadi kelebihan berat badan itu sebenarnya akan memicu permasalahan kesehatan. Nah, seperti itu adalah tesis yang ingin dibahas pada teks ini. Nah, apakah itu bisa meyakinkan orang lain atau setuju dengan pendapat kita? Tidak, tanpa kita harus memberikan argumen ya. The first argument yang dibangun adalah pertama, overweight itu akan menjadi a major factor for heart disease. Itu adalah menjadi faktor utama munculnya penyakit jantung ya. Kemudian dilanjutkan lagi argumen 2 untuk meyakinkan kembali si pembaca bahwa obesity atau overweight itu raises blood cholesterol and blood pressure, atau memunculkan kolesterol darah dan darah tinggi. Nggak cukup cuma 2 argumen, we give the third argument bahwa overweight itu will cause diabetes and other serious disease. Nah, seperti itu contoh argumen 3-nya. Apakah itu cukup? Tidak. Kita berikan lagi argumen 4. Di sini adalah ternyata being fat itu juga akan bother, ini bukan brother ya, tapi bother atau mengganggu physical beauty appearance. Jadi kan mengganggu atau mempengaruhi our physical beauty appearance. Nah, fisik ya, penampilan fisik kita. Nah, dari argumen 1, 2, 3, 4 ini kita perkuat lagi atau kita riset lagi bahwa benar ternyata adalah overweight is not good enough for healthy life. Nah, reiteration di sini tujuannya adalah untuk restate the thesis yang kita bangun di awal paragraf tadi. Ya, untuk mempersulit tadi atau meyakinkan pembaca kita membutuhkan argumen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seberapa banyak, semakin banyak argumen yang kita berikan, maka itu akan menjadi topik itu atau topik yang kita bahas itu benar-benar penting untuk dibahas dan akan membuat orang agree dengan pendapat kita. Itu contoh dari analytical
kita bisa membuat mind mapping-nya atau mind map-nya. Nah, sebenarnya ini loh yang kita bahas analytical expression itu. Pendapat kita apa? Didukung oleh beberapa argumentasi di sini, argumen 1, 2, 3, 4 yang mendukung our thesis. Kemudian nanti akan kita riset lagi dengan atau pada bagian reiteration. Nah, oke. From that example, kita akan analyze language features-nya. Penggunaan simple present tense, ada kata is, leads, ada rises, or are, ya. Kemudian ada juga internal conjunction. Kalau tadi firstly, secondly, thirdly, sekarang kita menemukan furthermore, ya. Lebih lagi, in addition, ya. Dan lagi, beside all of that, selain itu adalah internal conjunction. Kemudian ada penggunaan modal. Tadi modal itu berkaitan dengan apa itu? Ya, penggunaan can, penggunaan will, ya, itu adalah penggunaan modal. Ataupun juga causal conjunction di sini ada itu yang menunjukkan sebab akibat. Pada paragraf 2 ketemukan due to the overweight, karena adanya overweight atau kelebihan berat badan, jantung akan bekerja lebih keras dan akan menimbulkan serangan jantung. Itu contohnya dari causal conjunction. Gimana? Itu analytical exposition text. Nah, kita bisa belajar tujuannya apa, kemudian bagaimana jenis strukturnya, dan juga bagaimana atau apa language features yang digunakan pada analytical exposition text. Nah, next meeting we will continue our discussion about this material again, pastinya dengan beberapa contoh yang lainnya. Alright guys, I think we have already known about analytical exposition text now. Ya, walaupun mungkin sedikit ya. Oke, tapi from the explanation before, I'm sure that you have understood about why we write an analytical exposition text and what's the general structure of this text, and also the language features which are used